Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Nina Amalia Nurih Sania, SPD MPD, Primary Instructor, kelas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian yang saya hormati Ibu Profesor Dr. DRA Silvi Meliana M.Hum, selaku Secondary Instructor dari mata kuliah kelas Bahasa Indonesia, Binus University. Izinkan kami dari kelas DRDA kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Peningkatan Tire Quality Product dengan Perubahan Desain Press Roll Conveyor. Kelompok 3 kelas DRDA kami yang akan menyampaikan presentasi karya tulis ilmiah ini beranggotakan 5 orang, mana yang pertama adalah Mas Andika Galih Pramesti, kemudian yang kedua adalah Mas Galih Pranasetya, kemudian yang ketiga saya sendiri Ken Bima Prawira Atmaja, kemudian yang keempat adalah Mas Muhammad Dafa Dezan Reza Putra, yang kelima Mas Naufal Fabian Budiantoro. Boleh di next Mas. Overview dari presentasi karya tulis ilmiah kelompok kami, yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil penelitian, yang kelima adalah simpulan. Selanjutnya yang pertama adalah abstrak. Dalam upaya meningkatkan kinerja produksi dan memenuhi target Key Performance Indicator atau KPI, PT QQ, produsen ban terkemuka di Indonesia, mengidentifikasi masalah utama pada proses produksi ban, yaitu tingginya tingkat Defect Treat Open Splice atau TOS. Defect TOS yang disebabkan oleh pergeseran material treat saat proses pemotongan menjadi perhatian utama karena berdampak pada produk cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan modifikasi desain pada sistem press roll conveyor pada mesin assembly green tire. Melalui analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik, termasuk uji paired sample t-test, hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi tersebut berhasil mengurangi rata-rata defect TOS sebesar 2 piece per day. Berdasarkan pengambilan data setiap 40 pieces sampel produk. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya peningkatan signifikan dalam kinerja produksi ban, serta pentingnya penerapan analisis data kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Andika. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari pendahuluan, dalam era globalisasi, pertumbuhan pesat perusahaan industri didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap produsen barang berupaya memastikan produk mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena kualitas produk akan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Kualitas produk menjadi variabel utama dalam keputusan pembelian, dan PT QQ sebagai produsen berbagai macam ban yang ada di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya, meskipun terjadi defect dalam proses produksi. Perusahaan mengimplementasikan indikator kinerja seperti Key Performance Indicator untuk memantau dan mengevaluasi hasil produksi. Pada proses assembly green tire, PT QQ menemukan bahwa defect treat open splice atau TOS menjadi salah satu penyebab utama peningkatan nilai KPI di plant motorcycle. Defect TOS yang terjadi karena pergeseran material treat saat pemotongan menyumbang defect sebesar 23,12 dari total rata-rata defect. Modifikasi desain pada sistem press roll conveyor di mesin assembly green tire menjadi solusi yang diusulkan untuk mengurangi potensi terjadinya defect. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk ban yang diproduksi oleh PT QQ dengan mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah grafik Pareto problem yang terjadi di PT QQ per bulannya. Defect ini adalah defect green tire halt di plant B. Next, untuk metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Gali. Terima kasih, Mas Dika. Dalam metode penelitian kali ini, kami melakukan kajian
dengan pengumpulan data defect yang dari hasil produksi tire di PT QQ Plan Motorcycle. Data yang diambil dengan melakukan observasi data sampel secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang ada secara terstruktur. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh modifikasi terhadap peningkatan kualitas produk, maka kami melakukan pengambilan data pada parameter berupa potongan thread yang rata atau banyaknya defect TOS. Metode pengambilan data yang dilakukan yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan metode analisis data statistik. Analisis yang kami gunakan yaitu metode uji PET sample t-test. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil penelitian dapat diperoleh dengan melihat pengaruh perubahan desain press roll conveyor terhadap kualitas produk dengan menurunnya defect TOS yang terjadi. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Mas Dava. Baik, terima kasih. Dari hasil penelitian, dilakukan modifikasi pada mesin press roll conveyor untuk mengurangi kesalahan pada proses pemotongan material thread. Setelah modifikasi dilakukan, analisis defect dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja press roll conveyor. Pengujian data termasuk uji kecukupan data, uji normalitas, dan uji homogenitas telah dilakukan. Hasilnya menunjukkan data cukup, berdistribusi normal, dan homogen. Selanjutnya, uji Pirate Sample T-Test dilakukan untuk menilai perbedaan sebelum dan setelah dilakukannya modifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa modifikasi press roll conveyor berhasil mengurangi rata-rata defect thread open splice atau TOS dari 3,75 pieces menjadi 1,8 pieces per 40 sampel data. Nilai signifikasi total yang kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sebelum dan setelah dilakukannya modifikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modifikasi press roll conveyor efektif dalam mengurangi defect TOS yang sering terjadi. Dengan rata-rata penurunan defect sebesar 1,95 pieces atau dibulatkan menjadi 2 pieces per 40 pieces produk. Next. Berikut adalah desain perbaikan. Next. Bisa dilihat dari hasil perbaikan, pada gambar yang di bawah adalah gambar sebelum dilakukan perbaikan, dan gambar yang di atas adalah gambar yang setelah dilakukan perbaikan. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari desain yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya, simpulan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Noval. Dari hasil penelitian, kita mendapatkan kesimpulan seperti berikut. Yang pertama, dilakukan modifikasi sistem desain mesin press roll conveyor dengan tujuan mengurangi potensi kesalahan pada saat proses pemotongan material thread. Yang kedua, dilakukan pengambilan 40 data sampel dan defect sebelum dan setelah dilakukan modifikasi mesin press roll conveyor untuk mengetahui efektivitas kinerja mesin. Yang ketiga, dilakukan analisa data menggunakan uji pair sampel t-test dengan pengambilan data sebanyak 40 data dengan melakukan observasi pada data defect green tire hold di PT QQ Plan Motorcycle dan dihasilkan data dari uji kecukupan data untuk data sebelum dimodifikasi adalah 36,54 dan untuk hasil uji kecukupan data setelah dimodifikasi adalah 34,45. Kedua data tersebut dinyatakan cukup sesuai dengan ketentuan uji kecukupan data. Selanjutnya, yang keempat, dilakukan uji normalitas dan diperoleh bahwa nilai signifikasi untuk data sebelum modifikasi adalah 0,057 dan untuk data setelah modifikasi adalah 0,054. Artinya kedua data tersebut berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05. Yang kelima, dilakukan uji homogenitas dengan SPSS dan diperoleh bahwa nilai signifikasinya adalah 0,075. Artinya hasil pengujian data lebih dari 0,05, sehingga data tersebut dinyatakan homogen.
Yang keenam, dilakukan uji parity test dengan software SPSS dan didapatkan rata-rata penurunan defek dari data yang diambil tiap 40 pieces adalah sebesar 1,8 pieces untuk hasil pengujian paired sample statistik dan 1,95 pieces untuk hasil pengujian paired sample test atau dibulatkan menjadi 2 pieces per day. Demikian presentasi dari tim kami, kelompok 3 untuk grup Bahasa Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.